Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semua telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Tuhan, rancangan-Mu dalam hidupku. Ku serahkan hidupku dalam-Mu. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini renungan saya beri judul Menjaga Hati Tetap Gembira. Mengapa hati yang gembira penting? Kalau kita lihat dari Amsal pasal 17 ayat 22, dikatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan hanya untuk kesehatan secara fisik, tetapi juga jiwa dan roh. Artinya, untuk menjadi sehat tidak cukup hanya sekedar mengkonsumsi makanan sehat atau vitamin atau suplemen, tetapi juga untuk hidup yang sehat tergantung dari kondisi hati. Kalau hati kita sehat, hati kita gembira, hati kita penuh dengan sukacita, hati kita penuh dengan iman, hati kita penuh dengan semangat, maka itu akan merubah
seluruh kehidupan kita. Jiwa kita akan sehat, roh kita juga akan sehat, dan fisik kita juga akan sehat. Karena itu penting sekali bagi kita untuk menjaga hati kita supaya hati kita tetap sehat dan tetap gembira. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, orang sakit pada zaman sekarang tidak hanya semata-mata karena virus atau karena bakteri. Tetapi banyak orang karena sakit itu penyebabnya karena stres. Nah, beban yang berat dan kemudian masalah yang datang bertubi-tubi, pergumulan demi pergumulan yang datang silih berganti. Nah, seringkali membuat banyak orang takut dan khawatir, cemas akan masa depan. Dan kalau ini tidak segera diselesaikan, maka akan mendatangkan stres. Dan kalau sudah stres kemudian dibiarkan tidak segera diselesaikan, saudara, maka apa yang akan terjadi? Akan mengganggu metabolisme tubuh kita, akan menjadi tidak normal dan akan menjadi terganggu. Dan kalau itu dibiarkan terus-menerus, maka akan menurunkan imunitas kita. Dan ketika imunitas kita turun, maka disitulah awal segala sakit penyakit datang, ya. Nah, mulai terjadi gangguan pencernaan, kemudian mulai ada asam lambung naik, ya, kemudian ada hipertensi, ada gangguan jantung, dan banyak penyakit yang lain, saudara. Dan yang lebih parah lagi ketika kita stres dan kemudian pelariannya makan, ya. Nah, satu kali ada seorang ibu yang datang kepada saya dan berkata, "Pak, aku ini stres, ada banyak masalah." Tapi saya perhatikan, ya, dia semakin gemuk dan semakin segar. Kemudian saya tanya, "Duh, kamu stres tapi kok semakin gemuk?" "Iya Pak, karena pelariannya makan." Nah, ini bahaya Bapak Ibu, ya. Sudah mengalami masalah demi masalah, kemudian sakit penyakit datang karena stres, kemudian makannya banyak. Nah, tambah lagi penyakitnya, ya. Ada kolesterol dan kemudian ada diabetes dan banyak penyakit yang lain. Karena itu penting sekali bagi kita untuk menjaga kondisi hati kita supaya hati kita tetap gembira, tetap sehat, ya. Bahkan beberapa orang, saudara, karena stres kemudian mereka punya pemikiran, punya rencana untuk mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Nah, satu kali ada seorang teman, ya, yang pada masa pandemi yang kemarin dia mengalami kolaps, saudara. Bisnisnya kolaps dan dia habis, dan bukan cuma itu, dia punya hutang yang cukup besar. Padahal awalnya dia adalah seorang pengusaha yang sukses, ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, karena dia ditagih terus-menerus, diteror, dia tidak tahan, dan akhirnya dia sempat cerita, ya. Untung dia cerita, saudara. Dia telepon dan dia berkata bahwa aku rasanya udah pingin bunuh diri saja. Nah, dalam kondisi seperti itu saya mencoba menguatkan, menghibur, dan kemudian mendoakan dia, dan terus telepon, menghubungi dia terus-menerus, saudara. Akhirnya apa? Akhirnya dia kuat sampai hari ini. Walaupun pada akhirnya dia jadi supir Grab, ya, dari pengusaha besar, dari pengusaha yang sukses, sampai hari ini dia menjadi supir Grab. Tapi paling tidak dia survive, dia berhasil menghadapi ketakutannya, ya. Nah, karena kalau kita mengizinkan ketakutan itu terus menguasai hidup kita, stres, nah itu sangat berbahaya, saudara, ya. Nah, sebabnya pastikan untuk kita terus menjaga hati kita supaya tetap gembira, penuh dengan iman, penuh dengan semangat, penuh dengan keyakinan, karena kita punya Tuhan yang besar dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita tetap gembira? Saudara, yang pertama, untuk memiliki hati yang gembira itu adalah sebuah pilihan. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat, Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat, nah, dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, ayat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi supaya mereka tetap bersukacita. Nah, saudara, ayat ini ditulis pada waktu Paulus sedang berada di penjara. Artinya dia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Dia sedang mengalami intimidasi, dia sedang mengalami tekanan, dia diinterogasi, bahkan dianiaya, bahkan dia diancam untuk hukuman mati, saudara. Artinya apa? Artinya dia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Dia sedang berada dalam ancaman yang dalam bahaya yang sangat besar. Tapi dalam kondisi seperti itu dia tidak memilih untuk bersungut-sungut. Dia tidak memilih untuk komplain kepada Tuhan. Dia tidak memilih untuk marah kepada Tuhan. Dia tidak memilih untuk berputus asa. Tetapi justru dalam kondisi seperti itu dia menguatkan iman percayanya, dan dia berkata, dia mendorong kepada jemaat di Filipi supaya mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
artinya dia 2 kali saudara. Nah, kalau saudara membaca dalam Alkitab ada satu ayat yang diulang sampai lebih dari 1 kali, katakanlah 2 kali atau lebih. Nah, itu berarti sangat penting saudara. Nah, Paulus menekankan di sini bahwa sukacita di dalam Tuhan itu sangat penting, dan itu akan memberikan kekuatan yang baru bagi orang yang mengalami tekanan ya. Jadi yang pertama saudara, untuk mengalami atau memiliki hati yang gembira adalah sebuah pilihan. Hari ini kalau saudara sedang mengalami masalah dan pergumulan, beban yang berat, mungkin kau takut, mungkin kau khawatir, cemas akan masa depan saudara. Semua orang bisa mengalami seperti itu ya. Nah, takut itu sendiri adalah hal yang biasa. Tetapi kalau saudara izinkan ketakutan itu menguasai kehidupan saudara, nah itu yang berbahaya saudara. Akhirnya akan membuat kita tertekan dan akan membuat kita seperti orang yang lumpuh. Padahal kita punya Allah yang besar, tetapi kita tidak punya iman ya. Kita lupa kita punya Allah yang besar. Kenapa? Karena ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Itulah sebabnya apapun yang kau alami pada hari ini saudara, jangan pernah takut dan khawatir dan cemas ya. Tapi ambillah keputusan untuk apapun yang terjadi, aku akan tetap gembira, tetap meyakini, tetap beriman kepada Tuhan. Karena kekhawatiran itu tidak membawa satu kebaikan apapun dalam kehidupan kita saudara. Ngomel, bersungut-sungut juga tidak membawa kebaikan apapun dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita bersuka cita, ketika kita berharap kepada Tuhan, hati kita gembira, penuh dengan iman, penuh dengan hal-hal yang positif, penuh dengan semangat, nah itu akan mendatangkan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Mungkin masalah kita belum selesai, tapi paling tidak kita punya kekuatan yang baru untuk melawan setiap masalah yang kita hadapi. Jadi yang pertama saudara, untuk memiliki hati yang gembira adalah sebuah pilihan. Yang kedua, untuk memiliki hati yang gembira, kita perlu membangun relasi dengan Tuhan yang baik, yang sehat setiap hari saudara. Dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11, ya saya bacakan. Mazmur pasal 16 ayat ke-11 dikatakan begini, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saya ulang, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu, ayat ini ditulis oleh Daud. Seperti kita tahu, Daud ini diurapi untuk menjadi raja. Ya, dia ditetapkan Tuhan untuk menjadi raja, tapi bukan berarti kemudian dia langsung menjadi raja. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang harus dihadapi saudara. Sementara dia menjadi raja, dia juga mengalami banyak masalah, banyak orang-orang yang tidak suka, dan banyak orang-orang yang mencelakai dia. Tetapi saudara, Daud memiliki satu rahasia, yaitu memiliki keintiman bersama dengan Tuhan. Dia memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, dan dia bangun itu dari hari ke hari saudara. Itulah sebabnya Daud tetap kuat ya menghadapi setiap masalah, setiap tantangan yang ada. Walaupun ya mungkin masalahnya belum selesai, tetapi dia tahu bahwa dia punya Allah yang besar yang sanggup menolong dia. Dikatakan di sini, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Artinya apa? Artinya Daud selalu bertanya-tanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan ketika dia menghadapi ini, ketika dia menghadapi ini. Bahkan ketika dia harus berperang sekalipun, dia selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang maju, dia akan maju. Kalau Tuhan bilang jangan, dia akan berhenti saudara. Jadi Tuhan itu senantiasa berbicara kepada umatnya. Bahkan sampai hari ini saya meyakini Tuhan yang kita sembah Tuhan yang sama. Dia tetap Allah yang senantiasa berbicara dan menuntun kita saudara. Dan kalau Tuhan menuntun kepada kita, dikatakan di sini ada sukacita berlimpah-limpah dan ada nikmat senantiasa. Artinya ada kemenangan, ada sukacita, ada pengharapan saudara kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah sebab yang kedua, pastikan saudara untuk memiliki hidup atau relasi yang baik dengan Tuhan. Persekutuan yang kita bangun setiap hari melalui doa, pembacaan firman Tuhan, setiap hari saudara kita lakukan itu ya. Dan kita sempatkan waktu saudara, kita mengadakan waktu. Bukan kalau ada waktu ya, ada waktu yang tersisa baru kita berdoa, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah mengadakan waktu. Kita menyiapkan waktu, kita atur waktu kita sedemikian rupa sehingga setiap hari, paling tidak kalau nggak pagi, siang atau sore atau malam saudara, ya saya anjurkan bisa pagi hari saudara, karena malam biasanya kita bisa ngantuk, bisa tertidur ya karena capek dan lelah. Tapi ketika pagi hari engkau bangun pagi, kondisi masih stres, masih fresh, masih segar. Nah, itulah kesempatan yang paling baik untuk kita membangun relasi dengan Tuhan. Nah, kalau kita
membangun relasi melalui pujian, penyembahan, doa kepada Tuhan setiap hari, saudara, maka kita akan dikuatkan setiap hari. Nah, bahkan Yesus sendiri, Alkitab berkata, ketika hari masih gelap, ya, pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap, dia naik ke atas bukit dan dia berdoa setiap hari, saudara. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekuatan yang baru, saudara. Seperti kita tahu, dalam pelayanan Yesus mengalami banyak tantangan, ada banyak masalah. Dia harus mendoakan orang sakit, dia harus mengusir setan, belum lagi dia harus mengabarkan Injil kerajaan surga, belum lagi dia harus mendapatkan tantangan dari orang-orang Farisi, dari orang-orang yang tidak suka. Nah, sudah ada banyak masalah dan pergumulan, tapi dia tetap kuat karena dia memiliki relasi yang baik bersama dengan Bapa yang di surga. Yang ketiga, saudara, apa yang perlu kita lakukan untuk memiliki hati yang sehat, ya, hati yang gembira, saudara. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah berdoa dan mengucap syukur, ya. Dari Filipi pasal yang keempat, saya bacakan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, saya ulang, dikatakan di sini, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah. Ya, dikatakan di sini, dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur, saudara. Nah, ini penting, ya, doa dan ucapan syukur, saudara. Dan kalau itu kita lakukan, ayat yang ke-7, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi yang ketiga, saudara, belajarlah untuk mengucap syukur. Mungkin hari ini masalahmu belum selesai, pergumulan yang kau hadapi belum selesai, belum ada jalan keluar. Tapi ketika kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan, maka beban kita itu paling tidak ringan, saudara, ya. 50% sudah hilang, katakanlah begitu, ya. Karena kita meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ketika kita belajar mengucap syukur, itu berarti kita mengakui bahwa Dia itu Allah yang berdaulat, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Dia Allah yang tahu persis apa yang kita butuhkan, dan Dia Allah yang maha kuasa, dan Dia Allah yang sanggup menyelesaikan. Nah, dengan mengucap syukur kita juga meyakini bahwa dalam setiap peristiwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Lah sebabnya Bapak Ibu, mari, ya, poin yang ketiga ini, belajarlah untuk mengucap syukur. Serahkan semuanya kepada Tuhan dan mulailah belajar mengucap syukur. Nah, ketika kita mengucap syukur, ayat yang ke-7 tadi dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka ada yang namanya ketenangan, ada yang namanya hati yang gembira, ya, iman kita menjadi bertumbuh, ada hati yang positif, saudara. Dan kalau itu terus kita pelihara dalam hidup kita, maka cepat atau lambat kita akan melihat mukjizat dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah ngomel kepada Tuhan, karena hal itu tidak membawa satu pun kebaikan dalam hidup kita. Sebaliknya, marilah kita belajar untuk mengucap syukur. Pastikan bahwa engkau memelihara dan memiliki hati yang gembira. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meyakini bahwa kami punya Allah yang besar dan Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Kalau hari ini kami sedang bergumul, Tuhan, berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang mengalami tantangan, masalah, tekanan demi tekanan, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong, Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup melepaskan, bahkan memberikan kemenangan, Tuhan. Itulah sebabnya, Tuhan, berikan kepada kami kekuatan untuk terus meyakini, Tuhan, untuk terus beriman, untuk terus bersyukur, Tuhan, menghadapi setiap masalah yang ada. Karena kami tahu kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami punya Allah yang besar, Allah yang senantiasa mengasihi kami, Allah yang setia, dan Allah yang sanggup menolong setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja.
janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dalam segala